demi keadilan dan kebenaran, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dipotong masa penangkapan. Mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang. Tolong hargai persidangan ini. Silakan lanjutkan. Menyatakan barang bukti berupa berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jambi nomor 636 tanggal 26 Juli 2002 dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Pera Mareta Simajuntak. Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Jakarta Selatan dari nomor 1 sampai nomor 3 dikembalikan kepada JPU yang dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam FAS, Forum Akal Sehat. Forumnya orang-orang sehat. Saya mencoba dalam program Repsol, Reaction Sosial Politik, tentang persidangan daripada peristiwa yang dilakukan oleh Sambo dan kawan-kawan. Kita melihat beberapa hari ini sudah terjadi keputusan atau penuntutan daripada jaksa. Saya mereaksi tentang tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum yang menuntut Eliezer dengan 12 tahun. Saya melihat bagaimana tekanan batin seorang jaksa ketika dia menuntut, dia tahu bahwa ini harusnya keputusannya tidak seperti itu. Tapi karena ada tekanan, menurut saya ada tekanan, tentunya harus dari Komisi Kejaksaan atau dari Pak Jaksa Agung untuk bisa merevisi tentunya daripada tuntutan yang dimaksud. Karena biar gimana, tanpa Eliezer kasus ini tidak akan terungkap. Eliezer merupakan justice kolaborator, masyarakat pun juga bisa menilai. Publik pun mengikuti dari hari per hari persidangan, dialog yang terjadi, baik daripada saksi, para ahli yang dihadirkan, baik dari ahli jaksa, dari pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukum, semuanya dibaca oleh penuntut, semuanya ditonton oleh masyarakat. Tapi ketika tuntutan yang diberikan, reaksi masyarakat sangat bisa dikatakan happy ending. Jauh dari pemahaman masyarakat, jauh dari harapan masyarakat. Bagaimana seperti istilah
Ricky Rizal, terus si Kuat Makhluk maupun PC Putri Candrawati hanya 8 tahun. Tapi seorang justice kolaborator, biarpun dia memang sudah menyatakan dia membunuh, tapi jarak yang jauh seorang Barada dengan seorang Firda pasti jauh. Artinya kalau melihat dari berita-berita yang adalah 18 tingkatan, pasti sangat jauh. Dan dari ahli yang dihadirkan pun seharusnya dia lebih ringan atau malah dibebaskan karena tidak ada motif atau niat dia untuk membunuh. Tapi ketakutan dia dengan jabatan atau pangkat yang sangat jauh sehingga dia mereaksi seperti itu. Dan tapi dia dengan gentle mengatakan dia membunuh. Dan dia mengungkap kasus ini menjadi agak terbuka. Yang disayangkan adalah peran-peran dari di sekitar Sambo. Artinya seorang Ricky seperti apa, seorang Kuat Makhluk seperti apa, sampai seorang Putri Candrawati. Malah yang menyakitkan adalah dianggap perselingkuhan. Tentunya yang meninggal tidak bisa melawan, yang meninggal tidak bisa menjelaskan posisinya, hanya keluarga merasa sedih, merasa malu. Sangat berat buat keluarga menerima bahwa ini dianggap perselingkuhan, biarpun logika berpikir masyarakat sangat jauh. Gak mungkin seorang Yosua ganteng, gagah, tinggi, punya pacar, berselingkuh dengan nenek-nenek pasti jauh. Tapi itulah alasan atau argumen jaksa di saat penuntutan. Cuman yang paling menarik adalah ketika pembacaan penuntutan Richard Eliezer oleh jaksa penuntut umum. Narasi yang dimunculkan adalah dia agak diam, agak sedih, agak bertentangan dengan batin, dan terlihat di sebelahnya jaksa penuntut yang lain sampai kasar ngomong secara bahasa kasar lah, bahasa tubuh. Adalah sabar, ini sebuah keputusan yang memang bertentangan dengan hati nurani. Karena jangan salah, dalam sebuah hukum Indonesia itu cukup bagus betul. Karena bahasa hukum itu ketika dia dikasih surat penuntutan atau surat keputusan itu, jelas itu jelas. Demi keadilan yang berketuhanan. Artinya tanggung jawab seorang aparat hukum, mau polisi, mau jaksa, mau hakim, maupun penasihat hukum pun tentunya memahami bahwa kata demi keadilan yang berketuhanan itu bahwa Anda akan bertanggungjawabkan di hari akhir, di yaumil akhir, di akhirat nanti. Anda boleh berpesta pora, Anda boleh bersenang-senang dengan aturan hukum. Tapi ingat, di situ ada nyawa manusia, di situ ada keadilan, di situ ada tanggung jawab yang berat buat pelaku hukum atau aparat penegak hukum. Karena hukum betul diciptakan untuk memberikan rasa kepastian, rasa kebahagiaan, rasa ketenangan, dan rasa keadilan tentunya. Bukan dipermainkan, bukan dalam kondisi kepentingan apapun. Karena kalau hukum itu tidak menjadi panduan, maka negara ini akan hancur, rakyat ini akan jadi tidak disiplin, tidak taat aturan, tidak taat hukum, dan dampak dari ini menurut saya akan luar biasa. Orang tidak akan berkata jujur, orang tidak akan mau melakukan sebuah kejujuran. Tentunya ini sangat menjauhkan dari nilai-nilai kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang punya nilai dan peradaban kejujuran itu menjadi penting. Kita lihat apakah nurani hakim akan sama dengan nurani penuntut umum atau jaksa. Tentunya kita berharap juga
kejaksaan yang selama ini secara kinerja diakui oleh masyarakat sangat luar biasa, nilai indeksnya cukup tinggi, karena dia bisa menangkap para koruptor, para perusak bangsa ini, sampai minyak goreng segala macam, semua nilai triliunan semua dipimpin oleh Jaksa Agung sekarang. Ini pertaruhan Jaksa Agung. Apakah berani merevisi dari tuntutan yang tidak mengedepankan kepentingan publik, ya kan? Karena publik hari ini sangat menyorot dan sangat menyayangkan keputusan itu, karena keputusan itu dianggap tidak adil. Kita semua berharap saat hakim memutuskan bisa memberikan keadilan bagi semua pihak. Adil buat yang sudah meninggal, seorang Barada Yosua, tentunya keluarganya juga bisa menjadi nyaman ketika keputusan itu adil. Adil buat justice kolaborator Richard Eliezer yang berani membuka dengan segala risikonya. Juga adil buat terdakwa yang dalam pikirannya mempunyai motif untuk membunuh. Supaya hukum itu tetap menjadi yang terdepan di Republik Indonesia. Hukum adalah demi keadilan buat seluruh masyarakat. Karena sekali lagi saya tekankan, ingat kata pembuka sebuah tuntutan ketika diberikan kepada siapapun adalah kata keadilan demi berketuhanan. Artinya kita akan bertanggung jawabkan kepada Tuhan. Semoga hukum bisa ditegakkan, semoga hakim-hakim punya nurani, supaya ending daripada persidangan Sambo CS ini bisa berakhir buat keadilan bagi semua manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.